Oke, kembali lagi bersama saya Adi Dermawan. Kali ini saya akan membagikan atau mempraktikkan cara instalasi MBS ID. Di sini MBS ID sudah terdapat free versionnya ya. Untuk yang di sini web mbsid.myid ini adalah version pro-nya, yang dimana bisa sewa bulanan ataupun tahunan, ataupun juga bisa membeli source code secara full ya. Di sini sudah ada free version on GitHub. Kita klik. Jika Anda ingin menggunakan source code tersebut, bisa langsung klik kode download zip ataupun menggunakan via Git. Jika download zip, maka harus dipindahkan ke dalam htdocs. Di sini saya sudah memindahkannya. Setelah itu, uh, di bagian installation, di bagian readme ini sudah ada cara installationnya. Edit pin config, atur base URL atau sampai database-nya ya. Lalu pindahkan atau import database SQL-nya ke dalam PHP admin, myadmin. Jadi kita contohkan, mari kita buat database-nya adalah MBS ID. Setelah itu kita import, kita masuk ke dalam sini folder database, lalu kita drag and drop. Setelah itu kita refresh dan nanti dia muncul. Setelah itu kita buka kembali. Oke, di sini sudah. Lalu ke bagian git lagi, readme rename file htaccess to .htaccess. Jadi harus di rename dulu ya. Jika di sini masih file htaccess, maka harus di rename menjadi pakai titik. Setelah itu kita buka MBS ID. Lalu ke bagian untuk username dan passwordnya, defaultnya adalah admin. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Masih sangat sederhana ya. Bagaimana cara untuk mengkonekkan atau memasukkan mikrotik kita itu ke bagian kategori router. Bisa kalian remove dulu, tambah kategori, misalkan mikrotik rumah. Untuk kategorinya MR, seperti itu contohnya. Lalu ke bagian data router, lalu tambah data router. Nama mikrotiknya adalah misalkan seperti ini. Untuk IP servernya, mikrotik saya mempunyai IP 11.11.1, dan karena saya tidak menggunakan port default, saya menggunakan port 22 untuk API-nya, maka saya tambahkan belakangan 22. Kita ke bagian IP service. Nih, port 22. Untuk user mikrotik, silakan diisi. Jika sudah muncul seperti ini berarti berhasil ditambahkan. Ya. Lalu kita coba tes login. Router berhasil connect. Kita tambah user profile yang ada di IP hotspot user profile ya. Oh iya, untuk aplikasi ini tidak real time ya. Jadi harus input manual dari aplikasi tersebut.
ke dalam mikrotik ini. Jadi tidak auto sinkron seperti itu. Kita pilih, ini sudah ada, misalkan paket 2 jam, untuk rate limitnya 1M per 2M, 2 jam, masa aktifnya 2H, kunci MAC address, harganya 2000, seperti ini. Maka dia akan ke input ke sini. Seperti itu. Untuk list user profile juga sudah ada di sini. Jadi jika di sini dihapus, maka di sini akan terhapus juga. Jadi tidak auto sinkron. Jika settingan yang sudah ada di mikrotik tidak akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Saya buat lagi. Lalu kita coba generate voucher ya. Generate voucher misalkan 10. Di sini apakah sudah ada? Belum ada ya. Masih kosongan karena saya menggunakan mikrotik ini hanya untuk konten video saja. Misalkan panjang tiap vouchernya 5. Untuk ini random, misalkan seperti ini. Untuk komennya bebas, akan tetapi tidak bisa menggunakan spasi, jadi harus menggunakan strip untuk mengubah spasinya. Misalkan paket 2 jam, tidak bisa, harus menggunakan strip seperti ini. Nanti dia akan muncul 10. Jika sudah seperti ini, klik cek detail, bisa di print. Untuk printnya ini masih sederhana ya, akan tapi sudah ada fitur QR code ataupun yang smile-nya saja. Jika ingin menghapus voucher-voucher yang ada di sini, bisa delete voucher by comment ya, seperti itu. Untuk reportnya sendiri, jika voucher sudah digunakan, jadi jika voucher sudah digunakan, maka akan masuk ke report atau pendapatan. Untuk mengaktifkan fitur pendapatan, fitur reportnya juga harus menggunakan cron. Jadi seperti ini. Akan saya buat dulu. Saya coba 5. Oke, 5. Akan saya coba ke dalam di HP saya. Di sini di aktif belum ada. Akan saya coba masukkan. Oke, di sini sudah aktif. Nah, jadi untuk akan tapi
Di sini pembelian hari ini atau pembelian bulan ini belum ada nih. Jadi untuk mengaktifkannya harus menggunakan cron. Kalau ini cara manualnya ya. Jadi harus di klik dulu. Nah, jika sudah seperti ini, voucher BGNXTM berhasil diupdate. Maka dia akan masuk ke dalam report. Nah, direkomendasikan sih menggunakan hosting ya, karena bisa report ini bisa jalan, dan juga untuk cronnya juga bisa diatur. Jadi langsung otomatis gitu. Untuk begini. Untuk fitur masih tergolong sangat minimalis ya, atau sedikit, karena ini baru versi 1. Mungkin kedepannya jika membutuhkan fitur-fitur yang lain bisa dikembangkan atau bisa kontribut lah di GitHub saya atau GitHub MBS ID ini. Jika Anda membutuhkan versi Pro-nya, bisa langsung ke website mbsid.myid. Seperti itu. Oke. Begitu saja untuk video kali ini. Semoga dengan source code yang saya buat ini bisa membantu rekan-rekan RT RW Net. Terima kasih.